Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, welcome back to my channel Miss Almi. Nah, hari ini kita akan belajar materi fisika semester 1 kelas 11, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar ya. Adapun KD-nya yang harus kita tahu atau yang harus kita penuhi yaitu menganalisis benda tegar dan titik berat dalam suatu percobaan ya, melalui demonstrasi nantinya. Terus, dapat tujuan pembelajarannya hari ini, siswa dapat menganalisis dan mengaplikasikannya benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui titik berat dari suatu benda itu sendiri. Kita langsung saja ya. Oke, kesetimbangan. Apa sih Miss kesetimbangan itu sendiri? Ya, misalkan nih Miss ada suatu benda nih ya, anak-anak. Bagaimana sih membuat suatu benda ini harus seimbang? Nah, harus seimbang berarti gayanya harus 0 dan torsinya juga harus 0. Atau dengan kata lain, benda itu dalam keadaan diam. Ya, seperti ini, dia seimbang. Dalam keadaan diam, tidak diberikan gaya dan tidak ada torsi ya. Ini salah satu contoh dari suatu kesetimbangan itu sendiri. Nah, untuk materi kesetimbangan ini ya, ada hubungannya dengan torsi. Ada hubungannya dengan torsi. Minggu lalu Miss sudah menjelaskan apa sih torsi itu. Torsi itu ialah gaya atau suatu benda yang dalam keadaan diam ya, atau tidak berputar. Rotasi itu sama saja dengan kata berputar. Oke, Miss ulang ya, Miss review sedikit ya. Untuk torsi itu sendiri ya, torsi itu sendiri ya, dia jika arahnya nanti berlawanan arah ya, berlawanan arah jarum jam dia akan bernilai negatif. Tetapi kalau dia searah jarum jam dia akan bernilai positif. Terus ya, untuk torsi kemarin gayanya itu atau arah torsinya itu selalu tegak lurus ya. Ini ingetin, ini ada hubungannya ke nanti keseimbangan. Nah, ya. Kesetimbangan itu sendiri ialah suatu benda yang dalam keadaan diam atau tidak bergerak sama sekali. Syaratnya itu ya, untuk keseimbangan, syaratnya yaitu gayanya harus 0 ya, dan torsinya juga harus 0 biar bendanya tidak bergerak atau berputar. Gaya itu sendiri adalah besaran vektor ya. Pada kesetimbangan ya, berarti kalau ada koordinat, gayanya juga pada sumbu X dan sumbu Y ya, dia harus 0. Tuh. Untuk syarat keseimbangan harus sigma F sama dengan 0 ini jika bendanya tidak berputar anak-anak. Misalkan dia cuma jatuh ke bawah ya. Nah, itu contoh dari keseimbangan pada translasi. Nah, sigma fx ini nanti dipakai untuk keseimbangan translasi ya. Sedangkan sigma tau ini digunakan jika bendanya nanti berputar. Nah, ini yang dipakai untuk keseimbangan rotasi. Paham ya? Lanjut untuk contoh soalnya di pada kesetimbangan translasi ya. Misalkan ini ada bingkai foto ya yang diikat di tali ya. Ini anggap Miss tali 1, tegangan tali 1, tegangan tali 2. Ya, ada sudut 37 dan sudut 53 dan ada masanya. Oke. Nah, misalkan salah satu dari tali ini putus, maka gayanya akan ke bawah ya kan? Dia putus tuh, dia lagi seperti ini ya, tiba-tiba putus satu ting ya. Nah, itu contoh dari kesetimbangan translasi ya, bahwa bisa kita pakai sigma F sama dengan 0. Nah, untuk seperti ini ya, kalian harus analisis melalui vektor anak-anak. Oke, yang ditanya misalkan di sini T1 dengan T2 nya ya, kita ambil saja masanya ini kita
buat 10 kilo ya, biar lebih gampang. Oke, tadi syaratnya yaitu harus sigma F sama dengan 0. Nah, karena ini bentuknya seperti ini, berarti ada sigma Fx dan sigma Fy ya. Oke, kita pakai cara pertama dan cara kedua yang lebih gampang. Cara yang pertama ya, sigma Fx nya harus 0 ya, sigma Fy nya juga harus 0. Bagaimana sih Miss, bingung, sigma Fx sama sigma Fy nya harus 0 sedangkan gambarnya seperti ini. Jangan kalian bingung-bingung ya, ini kita translasikan ke vektor. Bagaimana ya, seperti ini nih ya, kita proyeksikan vektor. Oke ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke, kalau sudutnya seperti ini, kita buat sudutnya balik ke sini ya, harus berseberangan. Kenapa Miss harus berseberangan? Kenapa tidak di sini ya? Jawabnya gampang. Coba saja kalau kalian putar balik. Nih. Sama ya. Nah, dia harus berseberangan. Oke. Ingat, yang dekat sudut itu selalu cos, yang jauh selalu minus. Berarti sini apa? T2 cos 53. Yang ini T1 cos 37 derajat. Nah, sedangkan ini apa anak-anak? Sin. Ini T2 ya. T2 sin 53 ya. Yang ini apa anak-anak? T1 sin 37. Nah, kalau ada massa berarti ada gaya berat. Gaya berat itu selalu menuju pusat bumi. W sama dengan massa kali gravitasi, sama dengan 10 kali 10, dapatlah 100 kg. Paham ya ini? Paham ya? Lanjut, bagaimana Miss untuk mencari sigma Fx? Nah, sigma Fx itu ya berada di sini semua anak-anak. Nah, yang di pada sumbu X. Maka caranya yaitu ya, T ini ya kita pakai ya, ada plus ada minus nanti. T2 cos 53 derajat ya. Ke sini ya, bukan tambah anak-anak. Kalau ini sebelah kiri dia jadi minus. T1 cos 37 derajat sama dengan 0 ya. Lanjut nih. Ini kita pindahin ruas. T2 cos 53 derajat sama dengan T1 cos 37 derajat. Nah, ini baru persamaan 1. Nah, selanjutnya bagaimana Miss untuk sigma Fy? Nah, ini pada sumbu Y. Semua ini yang dipakai, yang ini ya. Maka T1 sin 37 ya. Kenapa ini ya, yang ini pakai ya. Ditambah T2 sin 53 derajat ya. Kenapa 53? Karena yang ini ya. Lanjut ke sini, ke W. W-nya itu minus karena dia ke bawah sama dengan 0 ya. Kita lanjutin. T1 sin 37 itu 3/5 ya. Ditambah T2-nya itu sin 53 ialah 4/3 ya. Oke, W-nya kita pindahin sini. W-nya tadi 100 ya. Paham ya? Maka ini 3/5 T1 ya. Ditambah, oke, ini baru sini ya. T2 sin 4/3 ya. T2 itu 4/3. Tahu nggak 4/3 ini dari mana? Kita lanjutin dulu ke sini ya, biar nggak bingung. Oke, ini ya kita balikin. T2 misalnya kita cari T2 cos 53 ya. Terus sama dengan T1 tadi cos 37 ya. Persamaan 1. Kita buat T2-nya semua. Berarti T1 cos 37 derajat per cos 53. Oke ya, paham ya? Berarti ini T1 ya kita buat 4/5 per 3/5 ya. Dari mana 4/5? 3/5 dari sini ya. Sama dengan T2 sama dengan T1 4/3 ya. Ini kita coret. Ini 4-nya masih, coretnya 5-nya.
ya, 4/3. Paham ya? Oke, jadi dari mana 4/3 itu? Yang ini ya, T2 yang ini ya. Berarti T2 ini kita coret ya. Kita usah pakai. Nah, sin 53-nya belum dipakai, Miss. Sin 53-nya ditaruh mana? Iya, sin 53-nya kita taruh lagi 4/5. Paham ya? Lanjut, berarti ini Bapak 4 kali 4, 16/15. T1 sama dengan 100. Nah, semuanya sudah ya, T1-nya ya. Oke, ini sama 1 ya tadi ya. Kita lanjut, berarti T1-nya Bapak bisa dijumlahin kan? Ya enggak? Oke, T1-nya kita samain penyebutnya sama-sama 15 ya. Nanti didapatkanlah per 15 ya. Per 15 nanti dapat 325. Oke, 25/15 T1 sama dengan 100. Nah, berapa T1-nya, Miss? Berarti T1 sama dengan ini bisa kita coret ya. Biar lebih gampang, 5/3 jadi 5/3. T1-nya sama dengan 100 dikali 3/5. Ya enggak? Karena kan dibalikin silang. 3/5 sama dengan 60 Newton. Ini baru untuk T1. Bagaimana Miss untuk T2? Ya tinggal kalian masukin dari sini. Sini. Masukin ke sini ya. Nih biar nggak gampang. Nah, masuk ke sini. T1-nya sudah dapat 60. Berarti T2 sama dengan T1 ya. Tadi 4/3. T1-nya sudah ada 60 kali 4/3. Ya enggak? Ini kita coret. Ini jadinya 20. T2-nya berarti 80 Newton. Oke, bisa ya? Tuh sampai sini ya yang untuk kesetimbangan translasi. Nah, selanjutnya cara kedua itu pakai aturan sinus. Bagaimana Miss aturan sinus? Ya, kita buat saja tegangan T2-nya ini kita keginiin, T1 gini ya, sama ya, ini W ya. Oke, kita bagaimana caranya? Ya, ingetin T1 per sin A ya, yang dipakai aturan sinus sama dengan T2 per sin B sama dengan T3 per sin C. Oke, sin A nya itu berapa Miss? Oke, ini anggap saja T1 nya kita tidak tahu ya. Ini dipakai kalau untuk 3 cabang saja. Kalau 4 jangan dipakai, pakai yang cara pertama ya. Oke, jadi T1 ya per sin berapa yang dipakai A nya, yaitu ini ya, tadi kan yang ini nih, ini kan 53 ya, ini sudahnya 90, bentuk siku kan yang ini, berarti 90 tambah 53 dapatlah 143. Oke, sekarang yang B sama 37 tambah 90 dapatlah 127. Nah, yang C ini kedua ini ya. Nah, ini sudah ada 37, ada 53. Besar sudut untuk segitiga itu 180. Berarti 180 dikurang 37 dikurang 53. Atau dengan kata lain 90 derajat. Paham ya? Masukin T1 sin 143 ya. Derajat sama dengan T2 sin 127 sama dengan T3 per sin 90 derajat. Oke. T1 nya itu per T3 nya kan itu W, berarti kalian bentuk W saja biar langsung ya. Ya, W. Langsung T1 sin 143 derajat sama dengan oke. T2 nya itu anggap saja kan yang ditanya tuh ya. Sudah dapat W nya tadi. T2 dulu yang tanya, W nya tadi sudah dapat 100 ya per 1 ya, karena kita tanya T2 ya, T2 dulu. Berarti T1 kali 100 ya sama dengan sin 143 derajat sama dengan 100. Miss, sin 143 derajat berapa sih? Ingat ya, akuan sinus sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin 140 dikurang sudutnya ya. Kalau kayak gini papa sin 143, berarti 143 ya dikurang 180 dulu dikurang 143 dapatnya 37 ya, 30 derajat. Sin 37 berapa? 3/5. Berarti ini dikali 3/5 sama dengan T2 T1 nya berapa jadi? Kita pakai 2 persamaan ini ya, jangan lupa ininya nanti. Maka berapa dapatnya? Dan coret ini 20 ya, jadi 60 Newton. Sama ya? Oke, terserah kalian mau pakai cara 1 atau cara 2.
Oke, selanjutnya ada contoh soal keseimbangan rotasi. Nah, misalkan ini ada sebuah tangga ya di dinding. Tangga ini tiba-tiba jatuh ke bawah, dia akan bentuknya seperti ini kan? Sing, ya kan? Nah, kalau kayak itu ialah bentuk keseimbangan rotasi. Yang ditanya misalkan ini T1 ya. T saja ya. MA-nya MAB udah dapat 8, M-nya dapat 4, LAB lengannya dari sini ke sini ya, itu 10, sudutnya 30. Ingat ya kemarin searah jarum jam itu positif, berlawanan itu negatif. Nah, syarat untuk keseimbangan rotasi itu sendiri ya, sigma taunya harus 0. Maka kita cari satu-satu taunya. Tau AWB ya, karena ada di sini ya. Dari sini dia ke sini ya. Oke, lanjutnya dari TWAB, yang mana yang ini ya. Dari sini dia ke sini jatuh ya. Ini pusatnya di sini, pusat rotasinya. Dikurang TY nya mana Miss? Gaya ke sini. Tadi kan seperti ini kan. Ada seperti ini kan, berarti TY juga dipakai sama dengan 0. Ingat ya. Kenapa ini plus? Oke, ini ya. Dan ke arah jarum jam. Mana jam? Betul sini kan? Nah, ya gitu ya. Sedangkan ini juga arah jam jatuhnya ke sini. Oke, ini ya, dari sini ke sini jarum jam, ini ke sini jarum jam. Sedangkan ini apa? Muter. Twing dari sini ya, twing ya, jadilah minus. Oke, tinggal dimasukin aja 40 kali 10, yang mana 10 nya dari sini ke sini ya. Kalau LAB nya 10 dari ujung ke ujung, sedangkan ini 5 dari mana ya, setengah dari sini. Nah, setengah dari sini ya. Oke, lanjut sin 30 derajat. Kenapa sin TY? Ingat di sini TY dia jauh dari sudut, maka sin yang dipakai. Sin yang dipakai ya dikaliin 10. Maka 400 ditambah 400 sama dengan ini T setengah kali 10 bagi 2 dapat 5, 800 T kali 5, T sama dengan 800 kali 5 sama dengan 160. Itu untuk mencari T-nya ya. Ketegangan talinya. Oke, sampai sini Miss rasa sudah paham ya. Miss ulangi sedikit lagi ya. Dari mana ini ya. Seperti yang kemarin sudah kita bahas tentang torsi. Kalau dia searah jarum jam, misalkan searah jarum jam ya. Itu kan searah jarum jam, gitu ya. Tek arah jam-jam ya. Itu bernilai positif. Kalau dia berlawanan arah, dia bernilai negatif. Oke, sampai sini paham ya. Oke, jika kalian paham, minggu depan ya nanti kita akan masuk ke titik berat sesungguhnya. Nah, sambungannya ini yang selanjutnya ada keseimbangan benda tegak juga, tapi yang titik beratnya kita melakukan suatu percobaan demonstrasi. Nah, oke, kita melakukan demonstrasi dulu ya sebelum selesai ini. Oke anak-anak, jika kalian kurang jelas dari video Miss tadi, ini ada beberapa gambarnya yang sudah Miss fotokan, itu sama saja dari tadi video tadi weight-nya itu adalah 100 kg ya. Nah sebenarnya bukan 100 kg, Miss tadi salah tulis saja, bukan 100 kg melainkan 100 Newton ya, yang sampai salah. Oke, nah untuk keseimbangan itu sendiri ya, ini contohnya tadi ada dua ya, ada contoh keseimbangan benda translasi dan rotasi. Nah, jika kalian kurang jelas, kalian bisa lihat gambarnya slide ketiga, keempat, dan kelima. Oke, lanjut ya. Nah, ini salah satu contoh ya dari keseimbangan itu sendiri di dalam demonstrasi atau mencari titik beratnya dalam suatu demonstrasi yang kata Miss tadi. Nah, ini ada pendahuluannya, nanti web ini Miss linknya Miss bagi ke kalian. Nah, ini pendahuluannya dulu. Di sini ada namanya tampilkan ya, tampilkan label massa. Kalau kita klik, nah label massanya tidak ada ya, 5 kilo itu hilang ya. Nah, oke. Kalau misalnya label massanya kita buang, adanya gaya berat. Oke, tidak ada ya, gaya beratnya selalu ke bawah, pasti ya di tengah ya. Nah, untuk yang di sini gaya beratnya di tengah. Kenapa ada di tengah, Miss? Kenapa tidak di samping? Kenapa tidak di kiri? Tidak di kanan? Tidak di atas? Tidak di bawah? Dia ada di tengah. Kenapa ada di tengah? Titik beratnya itu karena dia itu homogen. Homogen itu seperti batang ya. Selalu titiknya beratnya itu di tengah. Oke. Kita labelnya tetap
bawah kita pakai. Terus ada misalkan ini posisinya nih, kalau posisinya tidak ada penggaris, bagaimana kalau misalkan ada penggaris? Nih ya, dan angka-angkanya kelihatan meter ya. Kalau pakai tanda dia pakai kayak titik koordinat. Oke, kita penggaris saja ya. Coba dulu pendahuluannya untuk sebagai contoh. Oke, misalkan 5 kg. 5 kg Miss taruh di 1 meter. Bagaimana dia biar seimbang atau tetap diam? Itu dalam keadaan 1 meter. Coba. Oke, kita periksa ya, coba ya. Oke, kita periksa ke sini. Nih. Oke, dia seimbang. Bagaimana kalau misalkan 1 meternya, 5 kilonya Miss taruh sini? Oke, dia tidak akan pernah seimbang anak-anak. Maka titik keseimbangan suatu benda atau titik berat suatu benda itu selalu ada di tengah kalau untuk yang homogen. Paham ya? Oke, selanjutnya kalau misalkan di 2 meter, yang di kanannya juga harus di 2 meter biar dia seimbang. Paham ya? Oke, ini Miss taruh lagi ya biar tidak bingung. Oke, sampai sini Miss sudah paham untuk pendahuluannya. Oke, balikan. Oke, kita balikan lagi ke lab keseimbangannya itu sendiri. Nah, karena ini pakai internet ya, media internet, jadi kita tunggu dulu loadingnya sampai selesai. Oke. Oh, kita bisa lanjut ke lab keseimbangannya itu sendiri. Di pendahuluan saya sudah paham kaliannya. Nah, untuk yang video yang pertama tadi ya, yang kedua, maaf, yang pertama tadi ya hanya pengenalan. Nah, yang kedua itu ya, itu konsepnya dalam rumusan fisika itu sendiri. Nah, kalau yang ini ya, untuk video yang ketiga ini dia dalam bentuk demonstrasi. Kita tunggu dulu sampai selesai loadingnya, sampai selesai, atau kita langsung aja klik lagi aja biar bisa langsung. Kita masih tunggu loadingnya ya. Tunggu sebentar. Oke, ini karena loading masih lambat, masih waiting for response ya. Tunggu dulu. Oke, sekarang kita loadingnya udah selesai, kita ke lab keseimbangan, kalian klik. Nah, sama halnya di lab keseimbangan, di sini masih ada tiang penyangganya. Oke, misalkan 5 kg-nya Miss taruh sini ya. Oke, lambang masanya ada 5 kg-nya, taruh di mana anak-anak? Misalkan taruh di sini ya, kita periksa. Benar nggak sih? Oke, dia tidak akan seimbang. Oke, Miss, kita pakai bantuan penggaris supaya tidak bingung. Nah, ini 1 meter ini 0,75, berarti harus di 0,75. Terus di 0,75 biar dia seimbang. Ya. Nanti kalian lakukan sendiri untuk 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, itu terserah kalian mau taruh di mana. Oke. Ini labelnya nih, ketinggiannya di situ. Nah, gaya beratnya ada di bawah ini 0,75 ya, ada di tengah 0,75. Nah, yang ini yang putih-putih ini ialah gaya berat bendanya. Selalu ke bawah ya. Oke, lanjut. Misalkan 5 kg-nya kita ambil, 5 kg-nya kita ambil. Kita ambil 20 kilo, misalkan taruh di 1 berat ya. Bagaimana kalau kita pakai yang 20 kilo lagi? Kita taruh sini biar dia seimbang. Nanti kalau misalkan di sini 20 kilo, kalau kalian pakai 10 kilo, 15 kilo, 10 kilo, 5 kilo dan 5 kilo, kalian kirain aja di sininya biar dia seimbang ya. Paham ya? Kayak gini. Nah, untuk tugas kalian di rumah ya, tunggu lagi untuk materi itu ada di permainan ya. Kalian lakukan ya di permainan itu sendiri ada namanya kerjaan 1, kerjaan 2, kerjaan 3, kerjaan 4. Nah, ya nih di permainan ya. Ada ketinggian 1, ketinggian 2, ketinggian 3, ketinggian 4. Nah, ini kalian lakukan sendiri ya di rumah kalian masing-masing. Nanti ada KPD dari Miss ya. Untuk demonstrasi ini kalian setiap orang itu lakukan untuk ketinggian 1, kedua, ketiga, dan keempat. Terserah kalian mau letakkan di mana saja nantinya. Oke, sampai sini ya. Misalnya sudah paham materi tentang keseimbangan benda tegak dan titik berat suatu benda melalui demonstrasi ya. Maka tujuan pembelajaran hari ini kita akan tercapai ya, sudah tercapai. Untuk materi selanjutnya itu nanti masih dengan titik berat suatu benda, yaitu dengan 2 dimensi, dengan 3 dimensi.
Tetapi ya, ini kalau bendanya tidak sama bentuknya, bagaimana sih caranya? Nah, itu kita bahas untuk minggu depan ya. Oke, materinya sampai sini dulu. Kerjain tugasnya ya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingat pesan ibu selalu memakai masker jika keluar ya. Dadah, see you, bye-bye.